Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini perkenalkan, nama saya Hana Humaira, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan saya insya Allah akan membagikan atau mempresentasikan sedikit ilmu tentang bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Dr. Erba Rozalina Yulianti MAG. Oke, teman-teman semua, langsung saja disimak ya videonya ini. Asas-asas bimbingan konseling. 1. Asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan siswa atau klien kepada guru atau konselor tidak boleh disampaikan atau diketahui oleh orang lain. 2. Asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari siswa atau klien maupun dari pihak konselor. Nah, dari asas kesukarelaan ini, klien diharapkan secara sukarela dan tanpa ragu-ragu ataupun merasakan terpaksa dalam menyampaikan masalah yang dihadapinya, serta mengungkapkan segenap fakta, data, dan seluk-beluk berkenaan dengan masalahnya itu. 3. Asas keterbukaan. Diharapkan masing-masing pihak bersedia membuka diri untuk kepentingan dalam memecahkan masalah. Berterus terang dan kejujuran sangat diutamakan dalam hal ini. Dari pihak konselor, keterbukaan terwujud dengan kesediaan konselor menjawab pertanyaan-pertanyaan klien dan mengungkapkan diri konselor sendiri, jika hal itu memang dikehendaki oleh konselor. Keempat, asas kekinian. Masalah yang ditanggulangi adalah masalah yang dialami saat ini atau sekarang, bukan masalah di masa lampau, bukan juga masalah yang akan dialami di masa depan. Kelima, asas kemandirian. Pelayanan bimbingan konseling bertujuan menjadikan siswa atau klien dapat berdiri sendiri, yang dapat mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungan, mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan, dan mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Keenam, asas kegiatan. Usaha bimbingan dan konseling tidak akan memberikan hasil yang berarti bila siswa atau klien tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan. Nah, hasil usaha bimbingan dan konseling ini tidak akan tercapai dengan sendirinya, tetapi kan harus dengan kerja giat dari kliennya itu sendiri. Konselor hendaknya membangkitkan semangat klien sehingga ia mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam konseling tersebut. Ketujuh, asas kedinamisan. Adanya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik pada siswa atau klien. Nah, perubahan ini tidak monoton ya, tapi dinamis sesuai dengan perkembangan siswa atau klien yang dikehendaki. Kedelapan, asas keterpaduan. Berusaha memadukan aspek pribadian sehingga seimbang, serasi, dan terpadu. Untuk terselenggaranya asas keterpaduan, konselor perlu memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan klien dan aspek-aspek lingkungan klien, serta berbagai sumber yang dapat diaktifkan untuk menangani masalah klien. Dan kesemuanya itu dipadukan dalam keadaan yang serasi dan saling menunjang dalam upaya bimbingan dan konseling. Kesembilan, asas kenormatifan. Tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik agama, adat, hukum atau negara, ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Kesepuluh, asas keahlian. Usaha bimbingan konseling dalam hal ini, layanan diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Konselor yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Nah, asas keahlian selain mengacu kepada kualifikasi konselor, misalnya seperti pendidikan sarjana bidang pendidikan, bimbingan dan konseling, juga kepada pengalaman. Teori dan praktek bimbingan dan konseling perlu dipadukan. Oleh karena itu, seorang konselor ahli harus benar-benar menguasai teori serta praktek konseling secara baik. Ke-11, asas alih tangan. Apabila konselor sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantu klien,
namun belum dapat terselesaikan juga seperti yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim klien kepada pihak yang lebih ahli seperti psikiater atau dokter. Yang ke-12, asas Tut Wuri Handayani. Pelayanan bimbingan konseling yang secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan semangat atau dorongan kepada klien. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada waktu klien mengalami masalah saja, tetapi proses bantuan bimbingan dan konseling pun hendaknya dirasakan dan manfaat pelayanan bimbingan dan konseling dari itu sendiri. Nah, di sini gunanya agar peserta didik berani untuk menceritakan permasalahannya tersebut. Yuk kita simak contoh dari bimbingan konseling berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Saya ingin berkonsultasi, mau curhat juga sih. Saya punya 2 masalah. Saya bingung. Yang pertama saya bingung milih jurusan apa, dan kedua saya juga ingin kerja. Menurut Ibu solusinya gimana ya? Oke, Muhammad Iqbal, Iya. kelas IPS, Iya. kelas 12 ya, Iya. jurusan IPS. Oke, kamu punya 2 permasalahan. Ingin melanjutkan kuliah tapi bingung pilih jurusan apa dan juga pengen untuk kerja gitu ya. Oke, Ibu punya sedikit bimbingan atau solusi mungkin ya. Semoga bisa membantu. Yang pertama, Ibu tanya dulu, kamu passionnya atau sukanya tuh di mana? Gitu. Ya, saya punya basic di ekonomi, di matematika sih, menghitung. Oke, berarti ekonomi, sosiologi ya. Iya. Menghitung juga matematika seperti itu. Nah, karena kamu dari IPS, kamu bisa tuh udah tahu basicnya. Jadi kamu tinggal mendalami saja gitu kan, Iya. di fakultas atau di universitas gitu ya. Mau kuliah gitu, ngampus. Ibu saranin sih di fakultas ekonomi ya, jurusan ekonomi bisnis juga bisa karena kamu bisa bereksplorasi di sana gitu kan, menghitung segala macamnya gitu. Dan untuk permasalahan yang kedua, kamu mau kerja juga. Ibu mau tanya, orang tua kamu pengen kamu kuliah atau kerja? Ya, orang tua saya sih dukungnya kuliah dulu. Nah, orang tua kamu sudah bagus gitu kan, yang mendukung dan mampu untuk membiayai. Jadi saran ibu juga, kamu bisa lebih fokus tuh untuk jenjang pendidikannya. Jadi sarjana dulu, baru abis itu fokus untuk bekerja. Disyukuri, alhamdulillah jika orang tua kamu ingin gitu ya, kamu kuliah gitu, karena mampu. Seperti itu mungkin saran dari ibu. Begitu ya. Oke deh. Makasih atas solusinya ya Bu ya. Sama-sama, semoga sukses terus untuk karir, untuk pendidikannya. Oke, makasih ya Bu. Yuk. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah penjelasan saya sudah dapat dipahami? Ya, sekian dari pemaparan saya tentang asas-asas bimbingan konseling. Semoga dapat dipahami dan menambah wawasan kita dalam menuntut ilmu. Mohon maaf apabila jika terdapat banyak sekali kekeliruan dan kesalahan, itu adalah datangnya dari pribadi saya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.